Jamaah yang rahmati Allah, tema atau materi yang akan kita sampaikan malam ini ialah manusia yang terlalu cinta dunia. Orang atau manusia yang terlalu cinta dunia. Terlalu, pakai kata terlalu. Cinta dunia boleh, nggak apa-apa. Karena itu fitrah, itu naluri. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiri minal qantari minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'il hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Begitu kata Allah. Jadi Allah menyampaikan telah dihiasi kepada semua manusia, linnas, kita manusia, itu ada rasa cinta. Kepada siapa? Kalau laki-laki kepada wanita, wanita pada laki-laki. Cinta juga kepada keturunan, anak cucu. Cinta juga kepada gundukan emas dan perak. Cinta juga kepada kendaraan, kepada hewan, binatang, dan kepada sawah ladang. Itu Allah yang menyatakan. Itu semua kata Allah ada merupakan mata'il hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Ya. Jadi artinya sangat indah manusia dengan naluri memiliki rasa cinta seperti itu. Maka kalau itu dilakukan dengan benar, kehidupan ini akan indah. Sangat indah. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, agar dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, sekaligus sebagai hamba Allah. Maka Allah siapkan segala sesuatu untuk keperluan hidupnya, tapi Allah tetapkan satu garis. Itu semua diberikan pada manusia dalam rangka pengabdian pada Allah, atau harus sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi itu perhiasan dunia. Maka Allah menutup, ingat, dan kepada Allah lah manusia akan kembali. Maka dalam waktu singkat, mari kita coba. Siapa sih orang yang terlalu cinta? Jadi masalahnya terlalu cinta, bukan cinta saja. Apapun yang namanya terlalu, itu tidak baik. Kita makan kenyang, terlalu kenyang tidak baik. Lapar boleh, terlalu lapar tidak boleh. Capek biasa, tapi terlalu capek itu nanti akan merusak tubuh. Ngantuk, naluri, terlalu ngantuk. Pinter, terlalu pinter. Bodoh, terlalu bodoh. Jadi kata-kata terlalu itu akan menunjukkan nanti ada akibat yang negatif, yang kurang baik pada manusia. Jadi artinya apa? Lakukanlah sebatas kemampuan manusia sesuai dengan kemampuan itu sendiri. Nah, apa sih ciri-cirinya orang terlalu ini? Jamaah sekalian, orang yang terlalu cinta kepada dunia, yang pertama biasanya sibuk. Begitu sibuk dia mencari dunia ini. Ya, lupa waktu. Dan yang lebih jelek lagi, lupa bahwa dunia ini di mana dia sibuk mencari, apakah itu jabatan, kekayaan, pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya, itu akan ditinggalkan. Dia lupa bahwa ada kehidupan akhirat yang abadi. Dia merasa seolah-olah hidup ini di dunia saja. Karena itu dia sibuk. Setiap saat waktunya digunakan untuk memupuk dunia. Tujuannya apa? Agar dia menjadi orang yang bisa bermegah-megah. Dia menunjukkan kepada orang lain kehebatan dirinya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kuasaannya. Jadi begitu cinta, terlalu cinta, dan itu dia lupa bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Itu harus kita sadari. Bukan tempat tinggal, tempat meninggal.
Karena itu apa yang kita cari selama ini itu akan kita tinggalkan semuanya. Yang kita cintai tadi. Suami cinta istri, nanti akan ditinggal istri yang dicintainya. Atau istri cinta suami, suatu saat dia akan ditinggal juga. Ditinggal. Punya harta, ditinggal. Punya rumah, ditinggal. Punya deposito, punya tabungan, punya harta, punya perusahaan, macam-macam. Itu ditinggal. Jadi lupa dia akan kehidupan akhirat. Kenapa? Dia sibuk bermegah-megah. Itulah yang katakan oleh Allah dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba. Ya. Kalian sibuk dengan bermegah-megah banyaknya harta. Sampai lupa bahwa kalian akan masuk kubur. Lupa bahwa dia akan masuk kubur. Bukan hartanya, dia yang akan masuk kubur, dikubur. Dan itu semua tidak dibawa. Nah itu ciri orang yang terlalu cinta kepada dunia. Jadi yang perlu dicatat di sini ialah bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Meninggal dirinya, meninggalkan semua apa yang dimilikinya, yang dicari dengan segenap waktu yang diusahakannya. Yang kedua, perjamaah sekalian, ciri orang yang terlalu cinta pada dunia ini, yaitu, dia akan menjadi orang yang bakhil, kikir, kedekut. Jangankan ada orang minta sumbangan, minta dana untuk bangunan mushola, pembangunan masjid, untuk anak yatim, orang miskin. Sekedar, katakanlah saking butuhnya orang mau pinjam saja. Tidak banyak pinjamnya, tapi pertanyaan yang diajukan itu begitu panjang. Bagaimana nanti kamu bayarnya, dari mana dapatnya, dan sebagainya. Dan kalau ada orang minta sumbangan, minta bantuan, rasanya susah mengeluarkan. Kenapa? Merasa harta yang dia punya ini dengan susah payah dicari. Maka sayang menurut dia kalau dikeluarkan begitu saja. Yang sama sekali menurut dia tidak ada manfaatnya. Karena apa? Dia sibuk mencari dunia itu siang malam, lalu seenaknya orang meminta, seenaknya orang minta tolong, dan lain-lain seterusnya. Nah, orang bakhil ini, ya, al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun ilan nar. Orang bakhil itu jauh nanti dari Allah, dijauhi juga oleh manusia, tapi dekat kepada neraka. Baik neraka akhirat nanti, juga neraka dunia. Karena apa? Karena mungkin saja kekayaan yang diperolehnya itu bukan dari rezeki yang halal. Bukan dari usaha yang benar. Karena itu maka ciri yang ketiga orang yang terlalu cinta ke dunia itu adalah dalam berusaha mengumpulkan harta atau apa saja yang namanya di dunia ini, itu akan menghalalkan semua cara. Ya. Jadi akal sehatnya akan hilang, kesadarannya itu akan menurun. Kenapa? Nafsu untuk memiliki semuanya itu begitu besar, sehingga imannya tidak mampu lagi mengendalikan. Kalau dia masih ada iman, otaknya justru membantu berpikir bagaimana supaya harta ini bisa diambil, bisa dia pakai walaupun dengan cara yang tidak benar. Itulah orang-orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang menipu. Yang penting harta itu biasa dapat, bisa dia peroleh. Tidak peduli caranya. Bahkan bisa saja terkadang mencelakakan orang yang hartanya akan diambil itu. Nah ini menghalalkan segala cara. Dia lupa bahwa Rasulullah menyatakan
Ya. Kullu lahmin nabata min suhtin pannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dibesarkan dari harta yang yang tidak benar, yang haram, maka pannaru aulabi. Nerakalah nanti tempat tinggalnya. Dia nggak tahu bahwa akan menjadi celaka di akhirat tadi. Di dunia bisa saja, ya, katakanlah koruptor tertangkap, ya, tertangkap tangan, toh bisa bebas, lolos. Kenapa? Hukumnya bisa dibeli, ya, hakimnya bisa disuap, jaksanya bisa disuap, pengacaranya bisa dibeli. Dengan demikian, maka dia akan tetap menjadi orang yang bebas. Padahal dia adalah seorang pencuri besar, seorang koruptor, seorang yang telah menipu rakyat. Yang miris misalnya, justru pada saat kita sedang mengalami penderitaan kesulitan akibat COVID-19 ini, di mana orang yang tadinya berjualan sulit sekarang berjualan, yang kerja terpaksa tidak bisa kerja full, maka akibatnya untuk menghidupi keluarga dan sebagainya akan mengalami kesulitan. Dapat bantuan sosial dari pemerintah. Kalau orang yang menghalalkan segala cara, ini kesempatan. Hak orang-orang yang susah tidak perlu buat dia. Yang penting ini adalah kekuasaan saya. Diambil di korup. Yang mestinya 300 cuma diberikan 290 atau 275. Yang lainnya masuk kantong dia. Ini contoh-contoh bagaimana manusia yang terlalu cinta kepada dunia. Ya. Jadi menghalalkan semua cara. Kemudian yang keempat, ya, jadi tadi sudah 3. Yang keempat adalah dia lupa kepada Allah. Ya, lupa bahwa Allah itu mengetahui segala gerak-geriknya. Bukan saja aktivitasnya, amalia lahiriahnya, tapi apa yang tersembunyi, terpikir dalam otaknya, tergores dalam pikirannya, itu Allah tahu. Karena Allah itu Maha tahu. Dia lupa. Nah, karena lupa pada Allah, maka yang mengendalikan dirinya siapa? Setan. Dan akibat setan yang mengendalikan dirinya, maka dia akan hidup di bawah kendali setan. Nafsu yang ada pada dirinya kemudian berkolusi dengan setan yang di luar, maka kerjasama antara nafsu dan setan itu akan menumbuhkan orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak peduli apakah orang ini celaka atau tidak, sengsara atau tidak. Maka yang penting bahwa saya bisa hidup senang. Lupa bahwa Allah itu melihat segala sesuatunya. Lupa bahwa nanti satu saat di akhirat tadi akan diminta pertanggungjawabnya. Dia sama sekali. Maka Allah memperingatkan, wala takunu kaladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Kalau kalian sudah lupa pada Allah, maka Allah akan lupa pada kalian. Akhirnya, walaupun katakanlah dia mungkin masih sholat, dia masih puasa, dia masih berdoa, dia sudah pernah mengunjungi Baitullah, tapi karena harta yang dipakai semuanya itu adalah min suhtin, dari yang haram, maka semuanya itu tidak menjadi apa-apa buat dirinya. Semuanya tidak dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Karena apa yang dilakukan walaupun kelihatan baik, tapi sumber untuk melakukan itu dari hal-hal yang tidak baik. Dan itu tidak akan terhapus. Karena itulah maka ciri-ciri orang yang terlalu cinta kepada dunia ini, dia lupa kepada Allah. CCTV yang Allah miliki itu lebih canggih daripada CCTV yang dimiliki oleh manusia sekarang. Kalau lalu lintas sekarang, ya,
orang melanggar peraturan lalu lintas, tidak ditilang di tempat, tapi nanti karena ditilangnya lewat CCTV, nanti dikirim surat ke rumah. Anda pada tanggal sekian, jam sekian telah melanggar lalu lintas. Ini ada gambarnya. Itu Allah lebih canggih. Kita nggak bisa bersembunyi dari Allah. Yang paling gampang contohnya, ini kita saum Ramadan. Siang kita puasa, menahan lapar, menahan haus. Lalu saat itu nafsu yang ada pada diri kita mengajak, karena ini udara terlalu panas, lelah, capek, toh tidak ada orang di sekitarnya, dia masuk kamar, dia minum. Memang manusia tidak melihat, tapi dia lupa bahwa Allah itu mengetahui. Hanya sekedar minum. Karena itulah maka orang terlalu cinta dunia pasti akan lupa kepada Allah. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, bahwa manusia yang terlalu cinta kepada dunia ini itu mudah goyah, tidak istiqomah, pendiriannya tidak teguh, mencela. Ya, kata orang, pagi kedelai, sore tempe. Paginya masih kedelai, sorenya karena jadi tempe. Kenapa begitu? Karena pendiriannya mudah goyah. Kenapa goyah? Karena tadi terlalu cinta kepada dunia, maka kalau ada yang mengiming-imingi dunia, walaupun tadinya dia tetap kokoh istiqomah, tapi karena jiwanya sudah lemah, akibatnya goyah. Banyak contoh-contoh. Tadinya orang ini membenci, tidak suka sama sekali pada si A. Tapi kemudian ketika si A memberi jabatan, memberi pangkat, memberikan sesuatu yang memang akan menyenangkan, dia lupa. Dulu dia benci pada orang itu, tapi sekarang berubah. Dipujinya setinggi langit, oranglah memberikan dunia kepada dirinya. Ini banyak sekarang. Tidak terbatas kepada orang-orang bodoh, tapi justru orang-orang pinter. Orang-orang yang bergelar, doktor, profesor. Bahkan yang sekarang ini lagi rame, ya, Cina itu bukan negara komunis. Yang komunis itu justru Arab. Astagfirullah. Saya beristighfar beberapa kali. Itu yang bilang bukan orang sembarangan. Ya. Jadi Cina itu bukan komunis, yang komunis itu Arab. Sampai sejauh itu. Kenapa? Terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada kehidupan dunia. Maka dengan pengaruh dunia itu, dia tidak bisa istiqomah, goyah, walaupun mungkin dia tadinya orang yang dianggap bisa menjadi panutan, bisa menjadi ikutan, bisa menjadi contoh. Tapi akibat pengaruh terlalu cinta kepada dunia, maka ketika diiming-imingi dunia, lemah, lembek, goyah, tidak tahan uji, akibatnya keluar ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, sangat-sangat tidak diharapkan. Itulah kira-kira ciri-ciri orang yang terlalu mencintai dunia. Jadi cinta dunia boleh, tapi terlalu mencintai dunia itu yang dilarang. Kita cinta kepada wanita, silakan. Ya. Kita memiliki syahwat, silakan. Salurkan, tapi syaratnya nikah. Bukan dengan cara jajan sana sini, minggu ini orang ini, yang akibatnya akan menimbulkan penyakit yang sekarang sudah nggak populer lagi karena corona. Namanya HIV atau AIDS. Pada tiap 1 Desember ini diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Tapi sekarang kalah oleh corona. Begitu. Jadi kecintaan kita kepada sesuatu itu tidak dilarang. Karena ini larui manusia. Kita
Punya rumah bagus, silahkan, tidak apa-apa. Punya perusahaan, silahkan. Tapi jangan karena rumah bagus, kedudukan, kendaraan, kita lupa bahwa semuanya itu adalah sarana untuk membantu kehidupan dia yang satu saat suka atau tidak suka akan ditinggalkannya. Pasti akan ditinggalkannya. Jadi bukan mungkin, pasti. Kalau dunia yang tidak meninggalkannya, maka dia akan meninggalkan dunia. Orang punya mobil, punya sepeda motor, dicuri, hilang. Berarti dunianya meninggalkan dia. Atau sebaliknya, orang punya rumah, punya kendaraan, dia meninggal. Jadi dia yang meninggalkan dunia. Jadi demikianlah para jamaah sekalian, tausiah singkat Ramadan ini, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita yang sudah kita jalani, saum kita yang sudah 12 hari, kita berdoa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Infak kita, sedekah kita, tadarus kita, dan apapun yang kita berikan selama Ramadan ini, mudah-mudahan itu semuanya menjadi penyempurna amal ibadah dalam selama Ramadan. Dan terakhir tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, umur, kemampuan untuk bisa melanjutkan ibadah Ramadan ini sampai selesai. Yang menurut perhitungan ibadah Ramadan kita, Al-Quran cuma menyebutkan ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu sudah bisa dihitung. Nah, menurut hitungan Ramadan tahun ini, kita akan berpuasa Ramadan selama 30 hari. Jadi persis sebulannya itu nanti 30 hari. Jadi mudah-mudahan Allah bisa memberikan kepada kita rahmat, kurnia, taufik, hidayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan ibadah ini sampai berakhir. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.